Bisa 9, bisa 15, bisa 27. Yang penting 9 jumlahnya. Waktu itu Van Basten nomornya 9. Van Basten. Saya bagaimana Van Basten? Saya Widadi, Jatmiko, kita Jatmiko, Putut, Dedi, Putut, iya, Dedi, Putut, terus Seto, itu Seto. Halo, kembali lagi di satu program penelusuran sejarah PSIM. Kali ini saya Dimas Bawaskor lagi bertemu dengan dua mantan pemain. Ada Prasetyo Sugianto, ada Rafiq Ismanto. Saya akan di belakang kamera, jadi ya nikmati pembicaraan ini dan stay tune terus ya. Halo Mas Pras. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Liga Danil itu sebenarnya itu banyak materinya, banyak yang dari 9394 yang dari kita waktu 9394 kita waktu itu bertahan di divisi utama. Kita bertahan di divisi utama, ya Pak ya. Kita bertahan di divisi utama sehingga ketika ya kaget juga kita tahu-tahu ada formatnya dirubah antara Galatama dan Persikatan digabung jadi satu. Ya, digabung jadi satu. Secara materi kita belum siap kalau kita digabung dengan Galatama, karena ya memang ya harus diakui Galatama waktu itu kompetisinya lebih baik dari Perserikatan. Ya, artinya kita memang mungkin kelasnya di bawah. Mungkin untuk klub-klub yang sudah mapan kayak Persebaya, kayak PSM itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita itu ya masih terlalu berat kalau kita menghadapi penggabungan antara Galatama dengan Persikatan. Tapi nggak mau ya harus dijalani karena memang sudah seperti itu. Ya, sehingga dengan materi pemain-pemain lokal kita belum pakai pemain luar, kita semua pemain lokal hasil dari kompetisi internal. Ya, sisa dari kompetisi 94 dibawa ke Liga Danil pertama itu. Waktu itu pelatih Nurdin Basar, Pak Nurdin, Pak Babang Nur. Iya, ada sama Pak Babang Nur. Karena si Om waktu itu mungkin ada dia ngelatih di mana si Om? Si Om ini siapa? Om Berje. Iya, kita panggilnya si Om kalau Om Berje. Om Berje masih pakai 9394. Iya, dari 94. Om Berje itu dari 91. Ya, naik di Utama, terus 9394 masih bisa bertahan di Utama. Setelah itu ganti Pak Nurdin sama Pak Babang Nurjoko, ya Pak Nurjoko. Ya. Kalau dari komposisi tim saat itu kan dari kompetisi internal, sebenarnya formasi ada tim mana sih yang mendominasi? Misalnya kan kalau ngomongin PSM kadang Gama sentris atau HW. Kalau saat itu seperti apa? Mas Pras dari SO ya? SO. Jadi semenjak kedatangan Om Berje itu memang komposisi di PSIM itu sedikit lebih ada pemerataan ya waktu itu ya, sehingga sekalipun mungkin tetap ada beberapa dominasi dari Gama dan HW, tetapi pemerataan itu kesannya ada di klub-klub yang kecil pun ada pemain di situ seperti dari SO, SM, Mas, IM seperti itu. Jadi kesannya masih ya pemerataannya masih ada seperti itu. Kalau ngomongin tim-tim lokal ini berarti mungkin ya pilihan-pilihan utama, pilihan-pilihan dari kompetisi internal PSIM ya. Itu seberapa sih persaingan saat itu untuk bisa direkrut kayak bisa dipilih PSIM itu seperti apa? Mungkin dari Mas Rafiq, kan dari TMH itu gimana? Wah ya persaingannya sangat ketat banget, soalnya ya ada suatu kebanggaan kalau kita bisa dipanggil PSIM. Jadi waktu itu kita nggak mikir nanti kita mau di PSIM itu mau dibayar berapa, nggak ada pikiran seperti itu. Ketika kita seleksi itu nggak ada pikiran nanti bayar itu loh. Iso katut wis bangga banget, wis seneng iso katut.
Ya. Saya tenda satu-satunya tenda hanya saya. HW banyak. SO waktu itu juga banyak itu. SM banyak. Iya. Tenda hanya satu. Lainnya tuh mayoritas ya 1, 2, SO mungkin ada 4 sampai 5 orang. SO siapa aja waktu itu? SO ada Pras, ada Satiko, Putut, Edi Susilo, Putut, ada Putut Joko Purnomo, terus masih ada Roy Gesper. Agus Sarwoyo waktu itu udah enggak ya? Agus Sarwoyo yang perserikatan ya? Ya, perserikatan. Iya. SM itu ada Widadi, ada Gatot, ada Andra. oh iya, Daniel cuman tinggal Widadi aja. Widadi ya? Oh, Widadi. Kalau 9394 masih ada 5 orang, tapi Daniel tinggal sisa Widadi. HW mungkin waktu itu ada sekitar 7 sampai 8 orang HW waktu itu. Kalau saat itu sebenarnya formasi yang sering diturunkan itu, aku pikir Mas Pras masih di bawah bayang-bayang Pak Ganjes ya. Persaingannya seperti apa Pak waktu itu? Kalau dulu saya, udah kalau dulu istilahnya saya masih kiper ketiga karena titipan dari Suratin. ya, Suratin dari saya magang setahun di 2 tahun saya magang waktu masih di divisi 1, kemudian naik ke divisi utama, saya masih diberikan kesempatan untuk magang. Baru setelah di Liga Daniel itu saya menjadi kiper yang ketiga. Kemudian karena sesuatu hal Pak Ganjes terkendala kedinasan, kemudian saya diberikan kesempatan di tengah musim itu, sehingga setelah itu saya sering bermain di situ. Jadi awalnya memang ada satu kondisi di mana kiper utama Pak Ganjes waktu itu berhalangan karena kedinasan. ya, jadi Mas Pras sama Nyoman ya, Nyoman. Ya, sama Ya. Pak Nyoman Arga Wibawa. Kalau Cak Rofik itu posisi memang tandemnya Widadi atau gimana sih? Karena kalau saya lihat sering main lah kayak gitu. Itu Ya, mungkin bisa ceritain. ya dari 9394 perserikatan itu saya memang sudah berpasangan dengan Widadi. Kemudian ya memang untuk materi Liga Daniel itu memang rata-rata dari yang 94 itu. Iya, ya. Cuma ada yang mungkin ada yang keluar, baru ada yang baru masuk. Jadi tambah sulam aja. Tapi mayoritas masih dari sisa yang 9394 maksudnya. Saya di depan masih sama Widadi. Mungkin tambah masuk Seto waktu itu Seto. Putaran kedua kalau nggak salah. Enggak, memang dari awal Seto sudah masuk. Dari Seto sudah masuk. Mungkin ada dari Perkesa ada Warto. Itu ada untuk tambah sulam karena yang dari 9394 ada yang sudah nggak ikut lagi, kayak mungkin kayak Andra, kayak Gatot yang itu udah nggak masuk. Gatot Ismail. Gatot Basuki, iya, Gatot Basuki. Jadi ya untuk formasi intinya ya masih dari yang kompetisi sebelumnya. Mungkin ada sedikit perubahan di posisi tertentu mungkin karena ditinggalkan oleh pemain. Mungkin di tengah masih ada Jatmiko, masih tetap ada Jeffrey enggak ya? Ada Jatmiko, masih ada siapa lagi di tengah ya? Oh, Dani Octavianto masih ada ya, Dani Octavianto. Seto waktu itu dua posisinya juga di garis serang di tengah ya. Cuma di depan saya sama Widadi. Memang agak berat ya Mas ketika kompetisi Liga pertama ini kan kita harus degradasi. Tapi yang belum banyak orang tahu proses ketika tim ini mengarungi itu seperti apa? Karena kemenangan mungkin hanya sekali ya atau 2 kali gitu kan ya. Pertandingan yang masih bisa diingat atau yang bisa diceritakan ke teman-teman yang nonton video ini, 1 atau 2 pertandingan yang masih sering ya? Ya kita mengawali kompetisi langsung ketemu dengan waktu itu dengan Ashraf Salim Group. Waktu itu memang materinya pemain-pemain nasional. Ya. Itu ya waktu itu ya kuat tapi ya kita hadapi. Kebetulan main di Mandala kita. Tapi ya waktu itu 3-1 ya skor ya. Kita 3-1. Saya ragu waktu itu. Gol pertama di Liga Daniel saya waktu itu lawan Asabab. Itu gol pertama di Liga Daniel PSM atau itu
gol. Iya, itu Ya. pertandingan pertama. Pertandingan Itu pertama. pertandingan pertama kita lawan Asabab. Proses golnya masih ingat nggak mas? Ya dari jalan jaka lah, dari kotak penalti. Umpan dari siapa mas ini? Umpan dari siapa mas? Lupa saya, lupa. Udah lupa apa dari Sopo. Kalau lawan Persipura, mungkin bisa cerita ketika kita main di Mandala Krida, ketika lawan Persipura, Ya, itu seperti apa? yang paling saya ingat itu waktu itu kita latihan tendangan bebas. Masih ingat Pak ya? Kita latihan tendangan bebas. Eksekusi itu yang ngambil Mahfud waktu itu, Mahfud. Memang. Latihan dengan skema seperti itu, ketika di pertandingan ada momen yang pas seperti kita latihan. Muncul. Coba, era benar terjadi gol benar. Terjadi peluang tendangan bebas itu. Bebas tuh dengan skema seperti yang dilatih, yang waktu latihan diterapkan itu terjadi gol. Dan gol. Gol. Kita 2-0 dulu. Ya. 2-0. Nah itu yang menarik itu. Menit 80 masih 2-0. Menit 80. Masih 2-0. Nah, 10 menit terakhir itu kita keunggulan 2. Itu seperti apa itu? Waktu itu memang 10 menit yang sangat pendek. ya waktu itu memang pelatih sudah memadai. Waktu itu ada Ishak Fatar itu memang pemain paling menonjol waktu itu di Persipura. Itu wis diwanti-wanti itu. Awasi Ishak Fatar. Akhirnya memang bener. Dua-duanya gol basan dari Ishak Fatar semua. Iya. Wah itu nggak bisa dilupakan tuh. Sedih banget pokoknya. Kita mau kayaknya udah kemenangan udah di depan mata. Terus dari yang bayangin itu ini menang pertama kali kita. Soalnya kita belum pernah menang. Ini pertama kali menang kita lawan Persipura. Dan waktu itu Persipura ya belum seperti Persipura saat ini, belum lah. Ya mereka masih setara dengan klub lain. Kalau sekarang kan udah hebat. Itu yang sampai teman-teman tuh, wah nggak bisa tidur, bener nggak bisa tidur. Mahfud tuh yang bikin gol pertama itu dia yang paling kecewa dia. Dia mungkin harapannya bisa cetak gol, ini menang pertama dan kemenangan udah di depan mata. Akhirnya 10 menit terakhir biar Gol kedua siapa Cak dari PSIS? Masih ingat ya? gol kedua apa ya gol kedua ya? Tapi yang Kalau- kita 2-0 dulu Dalam. ya. 2-0. Pokoknya tendangannya Mahfud itu gol pertama tendangan bebas. Dan itu yang saya paling berkesan itu hasil latihan terjadi juga di pertandingan yang benar. Kalau Mas Pras pertama kali main di Liga Daniel itu pas lawan siapa? Saya main pas kita away lawan PSIR Rembang. Si Rembang. Ya, di Stadion. Krida Rembang. Sana. Main pertama saya di sana. Itu starter dong. Starter. Ya, karena pada waktu itu yang berangkat saya dan Pak Nyoman. Pak Nyoman karena Pak Ganjes terkendala kedinasan. Waktu itu saya juga tidak menyangka kalau saya mau dijadikan starter. Ya. Entah karena pertimbangan apa, waktu itu saya dicoba menjadi starter. Waktu itu. Kita menang kalau kalah ya? Kalah. 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 Tipis tapi kalahnya. Momen apa lagi yang bisa diceritakan dari Liga Daniel ini? Ya sebenarnya walaupun kita tuh waktu itu sering kalah, Ya. sebenarnya kita nggak pernah kalah telak, Nggak pernah kalah. Kita di Makassar cuma kalah 1-0. 1-0. Justru kita mainnya di sana Bagus. udah bagus mainnya. Jadi selama tur di Kalimantan itu, Nah, tur Kalimantan. waktu Kalimantan, Itu waktu gimana? Kalimantan, kita bisa mencuri 1 poin. Kita Bola. lawan PKT waktu itu 0-0. 0-0. Kita 0-0. Kita 0-0 atau di Barito pun kita mainnya bagus banget. Hanya kalau kecelakaan 1 gol waktu itu ya tendangan bebas. Tendangan bebas ya, tendangan bebas kita belum siap. Mencuri gol ya, hanya 1 gol itu dari siapa si pemain dari Purwodadi itu yang ini hanya itu aja. Di luar itu kita mainnya istimewa. Waktu itu depannya waktu itu saya main di sisi kiri. Kita pakai waktu itu kita pakai 1 striker karena main di luar kandang. Ya, kan? Saya di kiri, Seto di kanan. Widadi hanya striker tunggal. Kita mainnya waktu itu saya paling besar main di Barito itu, kipernya Pras. Nah, Hebat sekali waktu itu. Main. Dia main. 3 minggu kita di Kalimantan. Nah, Widadi cerita itu.
panjang sekali tur Kalimantan ini. Membosankan 3 minggu. Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bontang. 3 minggu full. Ya. Di pertandingan terakhir kita curi ya di Bontang ya. Bontang. Curi poin. Di Bontang. Ya itu main kita jelas waktu itu kita nggak kalah kota, mereka pakai pemain asing. Iya. Kita masih lokalan semua. Ya udah kita main waktu itu bertahan total. Apa yang terjadi ketika sudah dinyatakan degradasi gitu? Suasana tim seperti apa sih? Ya waktu itu sempat apa ya, ada perasaan agak melukro gitu, hilang semangat karena ya memang kita udah degradasi, udah dipastikan waktu itu. Ya. Di setiap pertandingan saya pernah cerita sama ini dulu ya, saya pernah cerita kita latihan sampai cuma berapa orang ya? Mas Pras ingat Mas Pras, kita latihan cuma mungkin 8. Nggak bisa komplit. Nggak bisa komplit. Padahal kompetisi masih menyisakan sekitar 4-5 pertandingan, tapi latihan sudah tinggal beberapa orang aja latihan tuh. Posisi pelatih memang berganti ya di tengah musim atau Awal. ya mana? Berapa pertandingan ya? Berapa pertandingan awal? Iya. Langsung pergantian ke Bangkanan Jaya. Ya. Apa yang dilihat dari tim, dari pemain ketika melihat apakah komposisi yang memang tidak cocok atau seperti apa? Ya waktu itu kalau Badanan dia pelatih mungkin punya apa ya, kesenangan main seperti apa, sehingga waktu itu pemain-pemain yang mungkin Badanan sudah kenal, jadi pemain senior Ya. dimasukkan. Ya tujuannya mungkin untuk ngangkat, karena waktu itu masih kompetisi masih panjang. Mungkin untuk ngangkat tim ini, karena ada pemain mungkin waktu itu ada Pak Dodi Kusuma, ada Siswanto, itu pemain ya sebenarnya jauh sama Mas Pras, jauh usianya, tapi tujuannya hanya ngangkat karena waktu itu memang ya kan masih muda semua guys ya, masih muda. Saya aja masih umur 23, 24 waktu itu. Sudah di UI ya? Sudah. Dan lagi orang tahu saya usia saya. Makanya waktu itu badan butuh pemain senior. Makanya Siswanto sama Dodi Kusuma waktu itu ditarik, direkrut. Kemudian Semi juga ya, Semi masuk. Semi tarik lagi. Kayaknya masuk sudah. Enggak ya, hanya Semi Suparji waktu itu ya tujuannya karena untuk ngangkat tim mental. Degradasi itu seperti yang Cak Robert bilang, artinya kita tahun sebelumnya sudah bisa bertahan di divisi utama ya, dari euforia menaikkan dari promosi. Waktu itu pemainnya masih hasil kompetisi, sedangkan kita harus bertarung dengan tim-tim Galatama. Bahkan awalnya pemain-pemain asing semua, ada yang pakai pemain asing. Terlepas dari hasil akhir, tapi secara permainan kita hampir dikatakan tidak jelek, bagus. Kalah paling 1-0, kekurang beruntungan, tapi tren permainannya itu masih bisa dikatakan bagus. Cuma mungkin ya karena tadi mungkin faktor pengalaman bertanding, karena masih muda-muda. Jadi ya itu mungkin pengalaman yang bicara, tapi secara jalannya pertandingan kita nggak kalah betul kok. Ada bahkan di beberapa pertandingan yang orang sudah mengatakan kita kalah, kita di Mandala balik dengan Balikpapan kita draw menang ya ketika penonton sudah lari semua, sudah nggak nonton, kita malah draw, malah menang. Itu kadang penonton malah bingung, nek ditonton kok malah hasilnya bagus, kalau ditonton kok malah seperti itu. Cuma emang kondisinya berbeda. Oh ya, rata-rata dulu main malam ya? Main malam. Kita main malam. Lucu, kita malah nggak pernah main siang di sini. Kita main malam terus. Ya benar tadi Mama bilang, cuma kita ya hanya kalahnya kalah karena mungkin kalah pengalaman juga, jam terbang. Buktinya setiap pertandingan, contohnya waktu lawan Gelora Dewata, kita main di Bali, main di luar kandang, kita nggak kalah di sana. Di sana ada Pata Matu Garcia, ada
kampus itu pemain asing, pemain top. Kita nggak kalah di sana. Satu-satu kita di sana. Kurniawan ya almarhum. Almarhum ya nyetak gol Yang itu. mencetak gol. Jadi kita main bertahan total. Kalau pengalaman yang nggak saya lupakan, hampir tiap berapa menit mesti ada tendangan penjuru, tendangan pojok. Jadi kita waktu itu ya wes. Yang penting gimana waktu itu gawang kita nggak kebobolan. Karena kita unggul dulu Mas ya. Kita unggul dulu, kita mempertahankan kemenangan. Akhirnya kebalas juga. Setengah mati itu, 90 menit kita harus bertahan total. Setengah mati. Oke, terima kasih waktunya Cak Rofik dan juga Mas Pras. Sip. Nah, obrolannya memang bikin ringkas. Nanti kita bikin seri yang lain. Cak Rofik masih ada Pop ASEAN. Masih ada. Itu menarik. Wah, kemudian Almarhum cerita mau di mau. Aku udah tahu dulu lah. Insiden kita lawan Persebaya yang di Oh, iya, Mandala Krida meninggal itu. Nah, itu gimana itu? Cerita menariknya justru pada saat kita harus tur ke Jawa Timur. Ya Cak ya. Iya. Kita main di Surabaya karena faktor keamanan kita diungsikan tidurnya di Gresik. Di Petrograd. Oh, no. Jadi kita ketemu Asyabab, ketemu Mitra Surabaya dan puncaknya ketemu Persebaya, kita tidurnya di Gresik dengan pengawalan yang sangat ketat. Pertandingan lawan Persebaya itu bahkan dibubarkan sebelum waktunya habis karena penonton melempari kita. Akses dari kejadian waktu supporter Persebaya meninggal di Mandala. Ya Cak ya, salah satu cerita menarik itu ya. Bukan melempari kita, malah melempari kiper. Nah, iya, Ki. Iya. kiper. Iya karena saya karena Soalnya kalau tidak dalam lawan kiper. saya paling dekat dan membelakangi teman-teman yang pemain depan nggak mau turun. Jadi mereka tahu di sana. Jadi menyisakan saya, Dedi Setiawan, Subowo anak kecil-kecil itu. Ya. Dilempari batu. Akhirnya wasit bubarkan. Terus kejadian menarik itu sebetulnya. Karena kalau di depan waktu itu memang Ya. saya sama Widadi ini didampingi Seto. Gitu. Seto waktu itu ya memang baru mulai muncul Seto. Terima kasih atas waktunya tentang aktif bal-balan bersama mantan pemain yang lain. Terima kasih. Ada pesan yang bisa disampaikan? Jangan pernah surut bangganya kita jadi bagian dari PSIM apapun itu. Karena PSM sejarahnya panjang. Ya. Sampai kapanpun jiwa kita tetap jiwa PSIM. Kata anak sekarang kita tetap biru. Tetap biru.